Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anatomi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rahmayani SPD MPD. Adapun judul materi yang kami akan sampaikan yaitu struktur anatomi daun, CAM, C3, C4, dan IPSIS daun. Baik, materi pertama yaitu daun. Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Daun hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain tubuh tumbuhan. Bagian batang tempat duduknya atau melekatnya daun dinamakan buku-buku atau nodus. Batang dan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang daun dinamakan ketiak daun. Baik, kita melangkah ke materi kedua yaitu struktur jaringan pada daun terdiri dari 3 sistem jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembuluh. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Daun epidermis, daun pada bagian tumbuhan beragam dan jumlah lapisan, bentuk, dan struktur susunan stomata munculnya trikoma. Dibedakan antara jaringan epidermis kedua permukaannya, permukaan daun lebih dekat dengan ruas di atasnya daun dan yang biasanya menghadap ke atas, maka bagian permukaan tersebut dinamakan permukaan adaksial. Dan permukaan yang lain sebagai permukaan abaksial menjelaskan struktur epidermis pada daun yaitu padat dan diperkuat oleh kutikula. Derivat epidermis terbagi menjadi 2 yaitu stomata dan trikoma. Yang dimaksud dengan stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis dan yang organ tumbuhan berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Sedangkan trikoma berasal dari sel-sel epidermis pada epidermis yang sering terdapat alat tambahan baik yang unisel maupun multisel yang disebut trikoma. Adapun struktur yang kedua yaitu jaringan mesofil. Mesofil merupakan jaringan dasar yang dikelilingi epidermis atau terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Hal ini dikarenakan pada bagian mesofil inilah yang banyak mengandung kloroplas, sel ruang antar sel. Mesofil pada umumnya dapat bersifat homogen atau justru terbagi menjadi 2 jenis jaringan yaitu jaringan tiang dan jaringan spons. Struktur yang ketiga yaitu jaringan pembuluh atau pengangkut. Sistem jaringan pengangkut pada organ daun tumbuhan terletak di dalam daerah jaringan mesofil. Sistem jaringan pembuluh tersebar di seluruh helai daun dan dengan demikian menunjukkan adanya hubungan ruang yang erat dengan mesofil. Tanaman C3. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan subtropis yang menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Calvin yang melibatkan enzim Rubisco sebagai penambat CO2. Tanaman C3 menghasilkan 3 atom karbon dalam PGA sebagai produk utama awal pembakaran karbon dioksida. Selanjutnya, tanaman C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan tropis yang melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan karbon dioksida menjadi glukosa, yaitu enzim fosfopenol pirufat karbonsilase. Adalah enzim yang mengikat karbon dioksida dari udara dan kemudian akan menjadi oksalosetat yang akan diubah menjadi malat. Tumbuhan C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering. Tanaman CAM adalah yang dapat berubah menjadi tanaman C3 pada saat pagi hari atau suhu rendah dan dapat berubah menjadi tanaman C4 pada siang hari dan malam hari. Tanaman CAM pada kelompok ini penambatan CO2 seperti pada tanaman C4 akan dilakukan pada malam hari dan dibentuk senyawa dengan gugus 4C. Pada hari berikutnya atau siang hari, pada saat stomata dalam keadaan tertutup, terjadi dekarbokasilase senyawa C4 tersebut dan penambatan kembali O2 melalui kegiatan RUDP karbosilase. Bagian terakhir absisi dan mekanisme absisi pada daun.
Nah, apa sih itu absisi? Absisi merupakan suatu proses pemisahan bagian atau organ tanaman dari tanaman seperti daun, bunga, buah, atau batang secara alami. Dalam proses absisi, faktor alam atau eksternal seperti dingin, panas, kekeringan akan berpengaruh terhadap proses absisi. Di dalam proses absisi akan terjadi perubahan metabolisme dalam dinding sel dan perubahan secara kimia dari pektin dalam middle lamella atau lamella tengah. Pembentukan lapisan absisi kadang-kadang diikuti oleh susunan sel division proksimal. Di sini sel-sel baru akan berdiferensiasi ke dalam periderm dan membentuk suatu lapisan